Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagi berbagai cerita tentang pengalaman saya dan teman-teman saya tentang kesehatan dan keajaiban mereka sembuh dari sebuah penyakit yang sepertinya secara medis dikatakan tidak mungkin untuk sembuh dengan segera. Alhamdulillah, karena cerita ini lumayan menarik, saya ingin berbagi cerita dengan Anda semua di layar blog ini. Saya membawakan satu cerita itu adanya pasien sembuhnya dari penyakit kanker wajah. Waktu itu diceritakan seorang pemuda yang menderita kanker wajah itu di mana wajahnya seluruhnya dipenuhi oleh daging tumbuh. Kemudian dia mencoba berobat ke rumah sakit dan ternyata dari dokter memperkirakan biayanya adalah 50 juta untuk sekali angkat penyakit tersebut. Itu pun tidak menjamin sembuh dan tidaknya. Kemudian ternyata orang tua adalah orang tua yang tidak mampu, kemudian dia berobat ke lain tempat supaya tidak mendapatkan pengobatan yang semahal itu, dan dia mencoba ke alternatif lain seperti tabib, terus seperti pengobatan, bahkan pengobatan klinik pun telah ditempuh dan ternyata hasilnya tidak memuaskan. Sementara dari pemuda tadi sakitnya kian parah dan daging tumbuhnya pun makin menutupi wajahnya. Kemudian sang pemuda tadi merasa malu sehingga dia di kamarnya menutup diri, tidak mau komunikasi dengan siapapun juga, termasuk tetangganya atau saudaranya yang datang untuk menjenguk. Dia pun tidak mau dan selalu menutup diri. Hingga suatu ketika datanglah seorang gadis yang dimana dia adalah ahli dalam pengobatan, terutama pengobatan ini pengobatan alternatif. Dia masuk ke rumahnya dan mencoba mengenalkan kepada bapak ibunya tentang ini adalah obat yang pas untuk putranya, dan sangat meyakinkan. Akhirnya bapak ibunya pun dia menyetujui untuk membeli obat tersebut dengan harga waktu itu kurang lebih 4 juta, dan ini diperkirakan oleh sang gadis insya Allah obat ini habis, penyakitnya pun sembuh. Kemudian setelah beberapa minggu si pemuda mengonsumsi obat ini, ternyata rasanya malah mengerikan. Waktu itu kepalanya menjadi bengkak, kebiruan, dan keras. Dari ini pun ternyata orang tua dan ibu dan saudaranya itu mereka merasa dikecewakan oleh sang gadis dan mengatakan ini adalah penipuan malpraktek oleh sang gadis. Secara diam-diam bapak ibu itu hendak melaporkan ke polisi agar polisi langsung menangani kasus penipuan tersebut. Dan ternyata si pemuda tadi mengerti tentang ini orang tua saya mau melaporkan ke polisi. Dia pun menahannya dan memberikan saran sebaiknya jangan lapor dulu ke polisi, melainkan dipanggil dulu sang gadisnya, baru ditanyakan kenapa begini dan begitu. Akhirnya sang gadis pun dipanggil ke rumahnya, dan di rumahnya pun sang gadis bercerita, ini adalah reaksi awal, teruskan saja. Tanpa banyak pilihan, akhirnya kedua orang tuanya dan pasien tersebut yang mengalami kanker wajah akhirnya bersikeras untuk meneruskan kembali. Dan setelah itu ternyata datang juga reaksi yang kedua. Ini lebih parah dan lebih mengerikan daripada reaksi yang pertama. Kenapa? Karena wajahnya kemudian mengeluarkan air di mana airnya sangat pekat, berbau amis, busuk, dan rasanya itu tidak enak sekali. Sehingga sang pemuda merasa terisolasi dan dia tidak mau dekat-dekat dengan orang karena dari wajahnya selalu keluar air yang kotor. Kemudian setelah itu sang gadis pun dipanggil lagi dan disuruh bercerita apa tindakan selanjutnya. Kemudian sang gadis mengatakan teruskan saja sampai penyakitnya sembuh. Akhirnya orang tua kembali mengikuti saran gadis dan sang pasien juga mengikuti saran gadis. Kemudian setelah ini terjadi reaksi yang ketiga. Apa? Dari wajahnya itu kemudian menjadi hitam. Ini terjadi setelah tidak mengeluarkan air lagi, tidak mengeluarkan air yang berbau, akan tetapi wajahnya menjadi hitam, seperti kebakar dan seperti hangus. Keluarga pun takut, sedangkan sang pemuda merasa seperti memakai topeng setiap hari, risih, malu, dan sebagainya. Akhirnya lagi-lagi ditatangkan si gadis dan bercerita, teruskan saja, ini sudah hampir selesai. Akhirnya sang keluarga yakin dan meneruskan. Setelah meneruskan, kemudian tidak beberapa lama terjadi reaksi yang tadinya itu seperti topeng karena hitam, seperti arang, kemudian mulai meletak-meletak, kulit mulai terbelah-belah. Ini lebih mengerikan, sebagaimana tanah di musim kemarau. Kulit wajah meletak-meletak, terbelah-belah.
Akhirnya keluarga pun takut karena melihat anaknya seperti monster, seperti wajah monster. Dan si gadis berkata, ini adalah babak yang detik-detik terakhir. Bersabarlah dulu, insya Allah akan sembuh. Setelah ini kenyataan terjadi. Dan kemudian wajah sang pemuda itu mengelupas seperti mengelupasnya kulit pohon jambu dari pohonnya. Kemudian setelah terkelupas dan ternyata si gadis bisa melihat, oh ternyata pemuda ini lumayan tampan. Lah, disinilah akhirnya si gadis jatuh cinta terhadap si pemuda. Dan juga sebaliknya, pemuda juga sudah menaruh hati dari awalnya. Cuma dia kan sakit dan malu. Lah, setelah ini mereka alhamdulillah akhirnya menjadi keluarga resmi dengan pernikahan. Ini cerita satu. Ini adalah kisah nyata buat teman-teman yang mengalami masalah. Semoga ini bisa menjadi motivasi tersendiri. Cerita kedua, ini adalah pasien dengan masalah gangguan mata. Dia itu usianya 65 tahun, tidak bisa melihat jarak jauh dan matanya selalu repeng-repeng. Jangankan melihat jarak jauh, membaca aja tidak bisa, harus memakai kacamata. Kemudian dia disarankan oleh dokter harus operasi, tapi takut, dia tidak punya uang dan sebagainya. Akhirnya dari kami memberikan satu obat berbentuk tetes mata. Kemudian alhamdulillah tidak lebih dari 1 botol habis, dia ternyata sudah bisa membaca tanpa harus memakai kacamata lagi. Dan dia ternyata sudah bisa melihat jauh ke depan, itu tidak harus repot-repot seperti sebelumnya. Ini alhamdulillah diberikan kesembuhan dengan 1 botol tetes mata tersebut. Kemudian cerita lain ini adalah untuk penderita gagal ginjal. Emang untuk seseorang yang telah mengalami pengobatan harus cuci darah setiap minggunya, ini memang seperti menakutkan ya. Tapi ini sebuah cerita nyata itu di daerah saya sendiri, di mana seorang itu kena gagal ginjal dan sudah seminggu 2 kali harus cuci darah. Kemudian di akhirnya dia itu kehabisan uangnya habis semua. Kemudian dia itu pasrah, saya tidak bisa berobat lagi karena uang saya habis. Saat itu keluarga digumulkan semuanya, mereka pasrah. Mereka ikhlas kalau bapaknya harus meninggal. Tapi bapaknya bilang, saya tidak mau pasrah. Sebelum saya meninggal, saya harus berobat, apapun bentuknya. Sepertinya mustahil. Yang sudah biasa cuci darah seminggu 2 kali, waktu itu tidak cuci darah. Itu secara akal, untuk sembuh, itu tidak logika, tidak masuk akal. Tapi kenyataan berbalik. Dia itu kemudian mencari obat herbal. Itu kemudian dikemukakan 1 hari dia harus mengonsumsi obat herbal sebanyak 100 kapsul per hari. Kemudian dalam jangka satu minggu dia mengalami diare hebat, di mana itu keluarnya adalah cairan warna kebiruan, bau dan pekat, dan dia merasa lemas sekali. Dan ternyata dia itu tidak cuci darah, tetap fit, dan sampai sekarang alhamdulillah dia itu sembuh total. Dia itu tidak pernah cuci darah dan sudah 1 tahun ini dia itu bisa kembali aktif seperti biasanya orang-orang normal. Ini adalah cerita yang sangat bagus buat para teman-teman yang mengalami gagal ginjal, bahwasanya masih ada obat selain dari harus cuci darah. Tapi semua ikhtiar harus kita coba untuk kemajuan. Ada lagi cerita tentang pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Ini lumayan menarik buat kita semua untuk dipelajari. Waktu itu bapaknya menderita gangguan kejiwaan. Putranya 6, ibunya di rumah. Bapaknya berjalan mengajak anaknya masuk ke piknik naik kapal. Setelah di kapal, entah apa yang dialami oleh bapak ini bermaksud untuk melemparkan anaknya ke laut, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dia itu berusaha untuk membunuh anak-anaknya. Dan ternyata entah apa yang terjadi, bapaknya itu kemudian minum sesuatu air apa, dia minum. Setelah itu dia itu kemudian pingsan. Kondisi pingsan, anaknya membawa ke rumah sakit setelah di daratan. Kemudian dia bercerita, saya tidak tahu kenapa saya seperti ini. Saya bermaksud untuk membunuh anak-anak saya semuanya. Itu karena gangguan kejiwaan yang dialami oleh bapaknya. Kemudian secara dia itu merasa penyakitnya memang membahayakan. Tahunya ada seseorang yang mendengarkan cerita bapak tersebut. Orang ini menyarankan sebaiknya bapak membeli obat ini dan sebaiknya bapak mengonsumsi obat ini. Setelah bapak itu mengonsumsi obat itu, alhamdulillah pikirnya tenang.
perasaan seperti ini pun tidak pernah bergejolak lagi. Alhamdulillah, dengan obat itu pun terbantu. Demikian cerita dari saya, semoga membawa manfaat bagi teman-teman saya. Kita ambil satu kesimpulan bahwa kita tidak boleh fanatik terhadap satu macam pengobatan. Seperti kita tidak boleh terlalu anti dengan pengobatan kedokteran, karena bagaimanapun juga itu adalah pengobatan terbaik di saat ini. Dan kita tidak boleh fanatik anti terhadap pengobatan herbal misalkan, karena bagaimanapun juga antara herbal dan kedokteran itu harus saling berdampingan dan berjalan bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.